Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola dan tentunya yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang kemenangan telak dari Real Madrid atas Mallorca dengan skor akhir 6-1. Saya memutuskan untuk membahas tentang kemenangan telak dari Real Madrid ini karena setelah sekian lama baru tadi dini hari Real Madrid bisa kembali meraih kemenangan dengan selisih 5 gol teman-teman. Terakhir kali Real Madrid bisa menang dengan selisih 5 gol yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 saat Real Madrid menang dengan skor akhir 5-0 lawan Leganes, yaitu 2 musim yang lalu pada musim 2019-2020. Dan di awal musim ini seperti yang kita ketahui Real Madrid telah berhasil mencetak total 21 gol di La Liga, yang membuat Real Madrid menjadi tim paling produktif di antara tim-tim lainnya yang bermain di liga-liga besar di Eropa untuk sementara ini. Bahkan melebihi produktivitas dari Bayern dan juga Paris Saint-Germain. Namun ada satu masalah di Real Madrid, yaitu kemasukan gol yang cukup banyak. Ya memang ini adalah sebuah resiko dari strategi yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti yang memberikan kebebasan kepada para pemainnya untuk mendukung serangan. Karena bagi Carlo Ancelotti yang saya perhatikan bahwa dia ingin timnya konsisten meraih 3 poin dari semua pertandingan yang mereka mainkan. Memang itu tidak mudah teman-teman, tetapi tidak mustahil. Dan Carlo Ancelotti membuktikan bahwa dia bisa membentuk Madrid menjadi tim yang mengandalkan semua pemain yang berada di skuad. Karena jika teman-teman perhatikan bahwa Ancelotti sering melakukan rotasi di line up. Bahkan pemain seperti Modric tidak selalu bermain. Casemiro tidak selalu bermain. Dan jangan lupa Toni Kroos, pemain yang paling banyak memberikan assist musim lalu di La Liga saja, belum bermain hingga hari ini. Artinya Real Madrid telah menjadi tim yang mengandalkan kolektivitas di antara para pemainnya. Ada pemain-pemain yang tampil berbeda, tidak seperti musim lalu. Salah satunya kita tahu adalah Vinicius Junior yang telah mencetak lebih banyak gol dibandingkan keseluruhan musim lalu. Dan juga Vinicius Junior terlibat aktif dalam pola serangan yang disusun oleh para rekannya, di mana dia juga menjadi pemain yang cukup banyak memberikan assist. Dan juga teman-teman, satu poin yang perlu kita perhatikan bahwa Carlo Ancelotti bisa juga merubah formasi dari timnya. Pernah juga dia mengandalkan formasi 4-4-2, pernah juga formasi 4-4-1-1 mengandalkan Eden Hazard sebagai second striker, menaruh Vinicius Junior di posisi pemain sayap, sama juga seperti Asensio yang dia tempatkan di posisi wing. Dan itu memberikan keleluasaan bagi Vinicius dan juga Asensio dalam urusan mencari ruang bebas, ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Dan buktinya Asensio bisa mencetak hat-trick dini hari tadi. Dan juga Vinicius Junior kembali bisa memberikan assist kepada Isco menjelang pertandingan berakhir. Bahkan dia ada memberikan assist lagi kepada Luka Jovic yang hampir saja mencetak gol ke-7 bagi Real Madrid. Bayangkan jika Real Madrid bisa mencetak 7 gol. Tentu itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Carlo Ancelotti, mengingat bahwa Real Madrid gagal membeli Mbappe. Bukan artinya Real Madrid tidak sanggup, tetapi penawaran dari Real Madrid memang tidak dijawab oleh Paris Saint-Germain. Anyway, Carlo Ancelotti ini seperti yang kita pahami adalah pelatih yang mengandalkan sepak bola menyerang. Tapi bagaimana cara timnya menyerang? Nah, yang menarik bahwa Real Madrid tidak hanya mengandalkan lebar lapangan. Penyerangan juga dilakukan dari tengah. Bagaimana caranya penyerangan itu dilakukan dari tengah? Yaitu melibatkan para pemain untuk melakukan pergerakan menusuk. Itulah bedanya Ancelotti dengan Zinedine Zidane. Memang Zidane pernah menjadi asisten dari Ancelotti. Tapi bedanya dalam penerapan taktik. Walaupun kedua pelatih tersebut mengandalkan sepak bola menyerang. Jika Zidane lebih mengandalkan compact style of football dan cepat mengalirkan bola ke depan, tetapi Ancelotti meminta para pemainnya lebih bersabar. Namun pada saat sudah memasuki lini pertahanan dari tim lawan dengan lebih cepat melakukan pertukaran passing satu sama lainnya agar menciptakan peluang, tentu tujuannya adalah untuk mencetak gol. Maka itu kita perhatikan bahwa para pemain Real Madrid bisa mencetak begitu banyak gol teman-teman di awal musim ini. Dan juga perhatikan staying power dari para pemain Real Madrid yang lebih baik dibandingkan musim lalu teman-teman.
Staying power dari para pemain Real Madrid jauh lebih baik musim ini karena kehadiran Antonio Pintos, teman-teman. Kita tahu bahwa Pintos itu adalah pelatih fisik di Real Madrid untuk saat ini atau untuk musim ini. Sebelumnya juga dia pernah menjadi pelatih fisik dari Real Madrid, tetapi hengkang ke Inter dan sekarang dia kembali berada di Real Madrid. Buktinya dari staying power para pemain Real Madrid adalah faktanya bahwa dari 21 gol yang telah dihasilkan oleh para pemain Real Madrid di awal musim ini di La Liga saja, sebanyak 16 gol itu dicetak oleh para pemain Real Madrid di babak kedua. Dan jangan lupa pertandingan UCL lawan Inter juga Real Madrid mencetak gol di babak kedua. Ya, gol dicetak oleh Rodrigo menerima umpan dari Camavinga. Dua pemain yang masuk di babak kedua. Saya ingin juga membahas pertandingan antara Madrid versus Mallorca. Mallorca memang bukanlah klub yang kuat, teman-teman. Tapi untuk bisa menang dengan skor 6-1 juga bukanlah hal yang mudah bagi Real Madrid. From the lineup, Courtois seperti biasa yang menurut saya adalah man of the match lawan Inter. Madrid tidak bermain baik lawan Inter, tapi karena ada Courtois mereka tidak kemasukan gol. Nacho di sebelah kanan, kita tahu Carvajal yang biasa bermain di sana tidak bisa bermain. Biasanya Vázquez juga bisa bermain di sana, tapi Nacho juga bisa bermain di kanan. Militao dan Alaba adalah dua pemain yang tidak tergantikan jika mereka fit. Alaba di awal musim bermain di back kiri, tapi sekarang di shift ke tengah. Guiteres salah satu pemain muda yang dicoba di kiri, permainannya bagus. Asensio, ini dia yang menarik. Asensio bermain di sektor wing di belakang. Jadi memungkinkan Asensio juga untuk bergerak lebih leluasa daripada Asensio bergerak dengan bola yang tampak memang kecepatan dari Asensio sudah berkurang. Tidak seperti sebelumnya, sebelum dia cedera. Dan Camavinga diberikan kesempatan bermain. Coba lihat saja Ancelotti ya, dia tidak memainkan pemain-pemain inti di pertandingan ini yang biasanya bermain, yaitu seperti Luka Modric dan juga Casemiro. Memang perlu rotasi, tapi beda ketika ada Zidane, dia akan terus memainkan pemain-pemain inti tersebut. Valverde bermain di sebelah kiri, tapi dia sering shifting position dengan Asensio. Rodrigo, Karim Benzema, dan Vinicius Junior. Dari Mallorca memang tidak banyak pemain yang kita kenal. Ada Kang In Lee, ini memang pemain bagus. Ada Kubo, pemain yang kita tahu diharapkan ya sebetulnya juga perkuat Madrid, tapi untuk saat ini memang dia belum bisa mengisi slot pemain non-Uni Eropa di Madrid, sehingga dia memang dipinjamkan ke Mallorca dan dia bermain cukup baik di pertandingan ini. Kemudian ada Bataglia, ada Febas, ada Gaya, ada Valiant, kemudian penjaga gawang Reina. From the flow of the game ya terlihat bagaimana Benzema tuh bisa memanfaatkan kesalahan ya dari pemain bertahan Mallorca dan mencetak gol. Asensio juga bisa mencetak gol setelah Vinicius melakukan pergerakan yang berbahaya. Kang In Lee memang memperkecil ketertinggalan, tapi kemudian Benzema, ini yang menarik, Benzema bisa memberikan umpan ke Asensio. Selain juga menjadi top scorer untuk sementara dengan berhasil mencetak 8 gol, Benzema juga telah memberikan 7 assist. Teman-teman, apa artinya 7 assist tersebut? Di mana dalam pertandingan ini dia memberikan 2 assist. Artinya Benzema pun pergerakannya lebih mobile seiring dengan membaiknya performance dari para penyerang sayap yang diturunkan from game to game. Seperti Rodrigo, Vinicius, Vázquez juga sekarang lebih sering ditempatkan di depan. Jadi itu memungkinkan Benzema juga untuk turun sedikit ke belakang untuk bisa juga mendapatkan peluang dalam urusan menahan bola dan juga memberikan umpan. Jadi para pemain tim lawan juga sulit untuk mengawal Benzema pada saat dia tidak hanya menunggu bola di depan. Ini beda loh dengan musim lalu. So kita lihat gol yang indah dari Asensio. Kemudian di babak kedua Asensio bisa kembali mencetak gol. Karim Benzema again give a good assist, dan memang kita tahu bahwa Benzema ini adalah pemain senior ya, dan dia juga merupakan kapten tim, tapi terlihat dia bukanlah pemain yang egois. And Benzema can score. Alaba memberikan assist nih. Alaba ini juga cukup baik ya dalam urusan memberikan assist. Kita tahu dia adalah pemain yang memang juga diandalkan bagi Real Madrid di lini pertahanan, dan saya pikir dia adalah pemain penting di lini pertahanan. Dan dia telah memberikan 2 assist, dan Vinicius Junior bisa memberikan umpan yang begitu cantik kepada Isco yang melengkapi kemenangan dari Real Madrid. Apa yang bisa kita cermati dari pertandingan ini, bahwa walaupun Real Madrid menang dengan skor telak, tapi sebetulnya para pemain Mallorca juga merepotkan para pemain Madrid di lini pertahanan dan juga di lini tengah. Tapi senjatanya bagi Real Madrid adalah untuk memberikan high pressing, sehingga para pemain Mallorca itu tidak mudah untuk melakukan counter atau juga untuk bermain terbuka, karena mereka terus-menerus mendapatkan gempuran dari para pemain Madrid. Dan senjatanya bagi Madrid, saya perhatikan di musim ini bukan berada di tengah seperti musim lalu, pada saat mereka mengandalkan Casemiro, Kroos, dan juga Luka Modric.
tapi justru berada di depan. Karena senantiasa pemain-pemain yang tampil di depan itu bisa berhasil mencetak gol. Memang ini masih awal musim, kita tunggu konsistensi dari Real Madrid. Di mana juga kita tunggu apakah Carlo Ancelotti juga nanti akan melakukan rotasi demi rotasi di pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Real Madrid. Karena sudah cukup banyak rotasi yang dia lakukan. Kecuali di posisi penjaga gawang karena Courtois adalah pemain yang vital di Real Madrid saat ini. Apalagi saat Real Madrid musim ini mengandalkan free flowing attacking game. Sebuah resiko besar. Tapi resiko besar yang dicoba oleh Ancelotti dan untuk sementara telah berhasil. Hala Madrid, kita tunggu next match of Real Madrid. No hate, only football, salam sepak bola.